Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyid walad adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihah waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qail fi kitabihil Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena dengan ketakwaan setiap persoalan hidup yang kita alami akan jadi jalan keluarnya, dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika awal kita ada di dunia ini, kita membutuhkan seseorang yang menjadi perantara kelahiran kita, yaitu ibu kita. Saat itu kita membutuhkan seorang bidan yang mengeluarkan kita dari perut ibu. Jadi dari kecil hingga tumbuh dewasa, kita membutuhkan orang tua kita. Begitu pula ketika kita kesulitan dan memiliki hajat, kita membutuhkan tetangga dan warga di sekeliling kita. Kita punya problem kehidupan, kita membutuhkan seorang pendengar. Hingga ketika ajal menjemput, kita membutuhkan orang yang memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan kita. Di sini kita tahu bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, pesan yang ditanamkan sejak kecil hingga dewasa adalah jangan bosan-bosan menolong orang lain yang membutuhkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan merekatkan tali persaudaraan. Tolong menolong dan bantu membantu di sini tidak terikat oleh apapun. Bantulah. Mari kita membantu dengan tulus siapa saja orangnya, baik orang kaya maupun orang miskin, orang berpendidikan tinggi maupun yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, bahkan baik Islam maupun non-Islam, selama itu dalam ranah sosial dan kebaikan, maka tidak ada salahnya kita membantu mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Kecuali jika bantu-membantu yang dimaksud adalah hal kejahatan dan keburukan, maka Islam sangat melarang hal ini.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh menolong orang lain, khususnya yang sedang kesulitan, memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita tolong. Bahkan kondisi masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan baik ini. Dengan menolong orang muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita telah mencerminkan pesan persaudaraannya ditamsilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Yang artinya orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas, ikut merasakan sakitnya. Lebih tegas terkait keutamaan tolong menolong sesama muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menolong orang yang dizalimi, bahkan orang yang ingin berbuat zalim juga. Dalam hadis Nabi sebutkan, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Di dalam hadis yang disebutkan ini, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita menolong orang yang zalim, padahal Allah telah melarang membantu dalam hal keburukan. Hal ini pun pernah ditanyakan juga para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ta'khudhu fawqa yadayhi." Bagaimana caranya orang yang menolong orang yang zalim, yaitu pegang tangannya, tahan ia dari perbuatan zalim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu, mari kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan terutama kepada tetangga kita. Saking besarnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril terus-menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita hindarkan diri dari apapun yang dapat menyakiti tetangga kita ataupun orang lain. Kita menghindari diri untuk melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita dan kita tidak berkepentingan dengannya. Jangan kita mencari-cari aibnya.
Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengar pembicaraan yang ia rahasiakan dari kita. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ia meninggal, mari kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia ditimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan. Marilah kita memperlakukan orang lain dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain kepada kita dengan baik. Mari kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar atas perlakuan buruknya kepada kita. Mari kita tampakkan kegembiraan saat ia gembira. Kita tampakkan kesedihan jika ia bersedih. Kita jaga rahasianya. Janganlah kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan kesalahannya. Kita bimbing dan ajarkan ilmu agama yang tidak ia ketahui dengan penuh kelembutan. Kita ingatkan jika ia berbuat salah, tentunya dengan cara yang bijak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah sudah itu kita lakukan semua kepada orang lain, setidaknya kepada tetangga kita, ataukah sebaliknya yang kita lakukan? Jangankan berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga kita saja jarang berbuat baik. Bahkan ada yang tidak mengetahui dengan siapa dia bertetangga, padahal sudah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangankan berbuat baik, mengucapkan salam kepadanya saja tidak, sekadar menyapa dan berbicara dengannya saja tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang acuh tak acuh dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan orang lain, senantiasa memuliakan tetangga, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Sebagai kesimpulan, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meminta kemudahan. Mari kita memohon ketetapan hati dan keistiqamahan untuk berjalan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Mari kita memohon supaya dijauhkan dan dijaga diri kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang diamanahkan urusannya di atas pundak kita dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma akir ayunina bi nusrati hadzal din waj'alna min junudikal awfiya'il mukhlisin warzuqna syahadatan fi sabilika ba'da nusrati dinik.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واقصر شوكة الظالمين واكتب السلامة والأمن لعبادك أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.